Ahmad bin Umar Asy-Syatiri wa masyayikhihi wa talamdadihi wal khadi anhum wa usulihim wa farahim wa bismillahim wa ila jamil ulama wal awliya salihin wa mu'allifil kutub an-nafi'ah min masyarikil ardi ila maghribiha wa ila awliya hadil baldah wa ulama'iha wa sulahaiha wa man amaraha darriba sabiqan wa lahiqan wa ila arwah walidina wa masyayikhina wa man ahsana ilaina wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat innallaha yaghfir lahum wa yarhamhum wa yudkhilhum jannah wa yadu alaina wa ala ahbabina wa ala muslimin barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa alumihim wa nafahatihim bid dini wa dunya wal akhirah wa biniyatil faraj al ajil muslimin wa biniyati salah ahli bad ajmain wa ala man wa salafus salih minan niyat wa ala kulli wa salih jami' al khairat fid dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Insyaallah kita mulai hari ini daras kitab Yaqutun Nafis bab muamalat ya, insyaallah. Dalam daras ini tidak akan terlalu melebar karena memang tujuannya adalah untuk memberikan dasar. Jadi dasar sebelum mempelajari fikih muamalat. Jadi ini fikih muamalat level pertama ya, level pertama. Jadi betul-betul untuk memberikan dasar seperlunya saja. Nanti pelebarannya insyaallah di jenjang-jenjang yang berikutnya, level-level yang berikutnya insyaallah. Kita mulai. Qala al-muallif Sayyiduna al-Imam Al-Habib Ahmad bin Umar Asy-Syatiri radhiyallahu taala anhu wa nafa'ana bi bilumihi wa bilumina wa bilumi sairi salihin fid darain amin ya rabbal alamin fi kitabihi al-Yaqutun Nafis. Qal al-bai'. Kita masuk kepada bab bai'. Al-bai' lughatan muqabalatu syai'in bi syai'. Menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Tukar menukar apapun secara bahasa begitu. Tukar menukar barang dengan barang, uang dengan barang, barang dengan uang, ya. Tukar makanan, tukar pakaian, tukar apapun ya. Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Ini dikatakan bai'. Adapun syar'an itu lughatan. Adapun syar'an definisinya bai' adalah aqdu muawadatin, maliyatin, tufidu milka ainin au manfaatin ala ta'bid. Akad muawadah. Muawadah itu tukar menukar ya. Akad tukar menukar yang bersifat harta benda. Sifatnya muawadah maliyah, yang bersifat harta benda. Artinya harta ditukar harta. Wadah. Faedahnya ini apa? Tufidu, memberikan faedah milka ainin, kepemilikan terhadap sebuah benda. Au manfaatin ala ta'bid, atau kepemilikan terhadap manfaat tapi untuk selama-lamanya, bukan untuk sementara waktu. Ini bai'. Jadi akad tukar menukar yang bersifat harta benda. Artinya harta benda ditukar sesama dengan harta benda. Kalau harta benda ditukar bukan dengan harta benda, tidak dikatakan bai'. Sama-sama bukan harta benda, sama-sama bukan mal. Atau satunya mal, satunya bukan mal. Tidak bisa dikatakan bai'. Untuk dikatakan bai' harus muawadhah maliyah. Tukar menukar harta benda dengan harta benda yang lain. Sesuatu itu untuk bisa dikatakan harta benda harus manfaat dan suci. Manfaat dan juga suci. Kalau tidak manfaat, tidak bisa dikatakan harta benda. Seperti serangga yang belum kita ketahui manfaatnya. Belum diketahui secara umum oleh masyarakat manfaatnya apa ya. Kecoa. Mesti ada manfaatnya. Allah itu tidak akan menciptakan sesuatu tanpa manfaat. Semua yang diciptakan oleh Allah ada hikmah. Khalaqal khalqa li hikmah wa tawa 'alaiha ilmah. Tapi kan banyak hal-hal itu yang diciptakan oleh Allah tidak diketahui manfaatnya oleh kebanyakan orang. Mungkin sebagian orang mengetahui gara-gara penelitian, gara-gara kasyaf yang diberikan oleh Allah kepada orang tersebut. Tapi 1-2 orang, umumnya orang tidak mengetahui. Kecoa, mungkin orang yang melakukan penelitian akan mengetahui manfaatnya apa. Al-arifin billah, mungkin mereka mengetahui manfaatnya apa dari kasyaf. Tapi kalau antum tanya umumnya orang, apa manfaatnya kecoa? Tidak tahu kan ya? Justru dianggap mengganggu. Tidak ada manfaat, tidak ada manfaatnya. Bukan tidak ada manfaatnya, kita tidak tahu. Lah,
Untuk dikatakan mal itu sudah diketahui manfaatnya oleh orang banyak. Umumnya orang mengetahui kalau itu manfaat. Itu baru dikatakan mal. Kalau hanya manfaatnya diketahui 1-2 orang dari kasyaf atau dari penelitian, maka belum dikatakan mal. Seperti serangga-serangga umumnya itu, kecoa, semut, tikus, curut, ya. Dan sebangsanya cicak, tekek, ya. Nah, itu. Hewan-hewan yang seperti itu. Umumnya orang tidak mengetahui manfaatnya. Nah, maka itu bukan mal. Jadi nggak sah untuk beli tikus, beli curut, beli apa misalnya cicak, beli kecoa, itu nggak sah itu. Ya, beli kepik, tahu kepik? Yang biasanya di pohon baunya nggak enak itu. Ya, yang di pohon biasanya nempel di pohon, kalau disentuh keluarkan bau yang lumayan ya. Itu. Baunya luar biasa, kepik ya. Nah, ini nggak sah jual beli itu. Kenapa? Tidak manfaat, tidak berupa mal ya. Tidak berupa mal. Yang dikatakan B itu apa? Akdu muawadatin maliyatin. Akad tukar menukar mal dengan mal. Mal ditukar mal baru apa? Dikatakan B. Itu syarat pertama untuk dikatakan mal itu harus manfaat. Manfaat yang diketahui oleh orang banyak, oleh umumnya orang. Kedua harus suci. Benda najis walaupun diketahui manfaatnya tidak bisa dikatakan mal. Celetong, ya kotoran sapi itu, umumnya orang mengetahui manfaatnya. Apa manfaatnya? Untuk apa manfaatnya? Pupuk organiknya justru lebih sehat dibanding pupuk yang kimia. Pupuk dari pupuk kandang istilahnya. Semua orang mengetahui, kebanyakan orang mengetahui manfaatnya celetong ya. Mengetahui manfaatnya celetong, tapi najis. Maka tidak dikatakan mal. Ya, nggak dikatakan mal. Anjing, sebagian manfaat untuk pelacak, untuk pemburu ya, untuk pemburu, manfaat untuk penjagaan, manfaat. Tapi najis, tidak bisa dikatakan mal. Dan banyak hal-hal lain yang najis. Misalnya alkohol najis, memabukkan ya. Walaupun diketahui banyak manfaatnya untuk mensterilkan benda-benda dari kumannya, untuk misalnya mengawetkan makanan atau apa, ada manfaatnya diketahui oleh banyak orang, tapi najis. Maka tidak usah diperjualbelikan. Dan banyak hal-hal yang lain. Jadi apapun yang najis itu tidak sah untuk diperjualbelikan karena tidak sesuai dengan definisinya B. B itu apa? Akdu muawadatin maliyatin. Akad tukar menukar barang dengan mal dengan mal. Lah B ini memberikan manfaat apa? Tufidu milka ainin, memberikan faedah kepemilikan pada benda. HP ini benda. Dulu sebelum tak beli bukan milik ana, milik pemilik pertama. Ya. Sebelum saya beli, ini milik orang ini, bukan milik saya. Tak beli, HP ini tak beli dengan harga 500 juta. Misalnya. Dengan harga 500 juta. Iya, sahih. Karena pernah tak pakai, makanya harganya 500 juta. Jadi dengan harga 500 juta misalnya. Maka ini jadi milik anak. Dulu bukan milik saya, gara-gara B menjadi milik saya. Ya, dulu nggak boleh saya pakai tanpa izin pemiliknya. Setelah saya beli terserah saya, mau tak pakai kapanpun terserah. Wah ya, ini manfaatnya B, memberikan faedah kepemilikan terhadap ain benda, bendanya, atau au manfaatin, atau kepemilikan tidak pada bendanya, pada manfaatnya saja. Cuman alat takbid, kepemilikan terhadap manfaat untuk selama-lamanya. Gitu. Karena ijarah, sewa, itu juga menyebabkan kepemilikan terhadap manfaat. Tapi sementara waktu. Danu punya mobil, tak sewa seminggu dengan harga 1 juta. Mobil ente itu tak sewa selama seminggu dengan harga 1 juta. Lah, maka mobil itu bendanya milik Danu, manfaatnya milik saya. Karena itu boleh saya pakai. Boleh saya pakai. Jadi boleh saya pakai selama seminggu, milik saya. Tak pinjamkan ke orang, boleh. Tak sewakan ke orang lain, saya nyewa tak sewakan ke orang lain. Boleh, kenapa?
orang nyewa itu memiliki manfaat, tapi ya terbatas waktu sesuai masa sewanya. Sewanya tadi berapa? Seminggu. Maka saya memiliki manfaat selama seminggu. Lewat seminggu sudah bukan milik saya lagi sudah. Nah ini sewa. Ada jual beli itu yang tadi tufidu milka ainin menyebabkan memiliki manfaat. Ada kalanya memiliki benda, ada kalanya memiliki manfaat. Bedanya dengan ijarah apa? Kalau be manfaat untuk selama-lamanya. Contohnya beul manfaat itu terbatas. Kita tidak bisa ngarang-ngarang contoh sendiri ya. Hanya terbatas contoh yang disebutkan oleh para ulama. Kalau beul lain, be menjual benda, itu antum bisa ngarang cerita sendiri. Jual beli kamera, jual beli HP, jual beli laptop, tidak ada di kitabnya. Antum ngarang contoh sendiri terserah. Yang penting memenuhi syarat. Syarat-syaratnya mabek nanti disebutkan. Barang yang dijual itu syaratnya apa saja. Antum terserah ngarang contoh apapun untuk contohnya be'ain, jual beli benda, yang penting memenuhi syarat, bisa. Tapi kalau be'ul manfaah, jual beli manfaat, itu tidak bisa antum ngarang contoh sendiri. Karena syaratnya nggak sama. Setiap contoh punya syarat sendiri-sendiri. Ya, setiap contoh punya syarat sendiri, sehingga kita nggak bisa ngarang contoh sendiri. Tidak bisa ngarang contoh. Ya terbatas pada contoh-contoh yang disebutkan oleh para ulama. Ada beberapa contoh. Nanti insya Allah di level-level setelahnya kita akan tahu beberapa contoh. Sekarang tak beri contoh satu aja. Contohnya adalah be hakku. Seperti contoh yang di sini. Ngambil contoh salah satu. Be hakul mamar. Be hakul mamar. Nah, jadi be contohnya be manfaah adalah be hakul mamar. Keliru. Be hak untuk lewat. Tidak menjual jalannya. Kalau jalannya benda kan ya. Ya, jalannya itu benda. Ini enggak. Jalannya enggak tak jual. Tanahnya enggak tak jual. Hak untuk lewat tok tak jual. Hanya sekedar hak untuk lewat. Lewatnya air misalnya. Atau lewatnya orang. Lewatnya air, misal ini antum punya rumah di sini. Ini bednya Zaid, rumahnya Zaid. Ini tanah ini milik Umar. Tanah ini milik Umar. Lah, di sini ada sumber air. Ya, membak sumber air. Lah, Zaid ini ingin ngambil air dari sumber ini pakai pipa ke rumahnya. Otomatis kan melewati tanah orang ya. Pipanya itu melewati tanah orang. Lah, ini kalau langsung pasang pipa dari sumber ke rumahnya melewati tanahnya Umar, ghasab. Biar gak ghasab, macem-macem. Bisa pinjem. Ya, bisa pinjem. Pinjem itu berarti gratis ya. Gratis kalau pinjem. Cuman pinjaman itu kapanpun bisa dibatalkan. Ya, kapanpun bisa dibatalkan. Enaknya gratis. Ya, enaknya gratis. Tapi kapanpun bisa dibatalkan. Itu caranya biar nggak kosong pinjem. Atau dengan cara sewa. Ya, sewa wis anak nyewa tanahnya untuk nanam pipa. Untuk nanam pipa di tanah inti. Dari sumber ke rumah anak. Untuk tempat lewatnya air ya. Anak mau nanam paralon. Pipa di tanah inti dari sumber OTW rumah. Anak nyewa tanahnya. Lah kalau nyewa harus dibatasi waktu misalnya setahun. Harga sewanya 1 juta. Lah tapi resiko sewa itu. Kalau habis setahun belum tentu Umar mau diperpanjang. Kalau nggak mau diperpanjang, ya pipa itu cabut semua. Sudah keluar biaya banyak, beli pipa, ongkos nanemnya, dan seterusnya. Dapat setahun, dibongkar. Muskilah, ya. Kalau nggak mau diperpanjang. Solusi pertama tadi apa? Untuk menggunakan tanah orang, nggak kosong, pinjem. Kedua apa? Sewa. Tapi sama-sama beresiko. Yang nggak beresiko dicabut atau digagalkan, pakai B. Jual beli manfaat. Jadi Zaid ngomong ke Umar, Mar, bukan ngomongnya apa? Saya beli hak untuk mengalirkan air.
tempat lewatnya air. Mamar kan ya, mamar tempat lewat. Saya beli hak untuk mengalirkan air dari sumber ke rumah ana lewat tanah ente. Tak pasangi pipa nanti. Saya beli hak untuk nanam pipa sebagai saluran air dari sumber ke rumah. Bukan dibeli tanahnya. Jadi tanahnya tetap milik Umar. Manfaat untuk lewatnya air itu yang dibeli. Lah kalau beli alat takbid ya untuk selama-lamanya. Boleh ini. Enak, tak bisa cabut sudah. Sampai kiamat Zaid punya hak. Tanah ini karena masih miliknya Umar, tanahnya miliknya Umar, sehingga boleh dimanfaatkan, tapi dengan pemanfaatan yang tidak membahayakan pipa tadi. Ya. Jangan dilewati kendaraan berat yang menyebabkan pipa di bawahnya pecah. Jangan dicangkul, takut kena pipanya ya. Jangan ditanami yang kira-kira akarnya ngerusak pipa. Ditanami bayam di atasnya tidak ada masalah. Tanami bayam, tanami jambu boleh. Tidak tahu akarnya ini ngerusak pipa apa enggak. Pokok tanaman-tanaman yang rawan ngerusak pipa tidak boleh. Wadah ya. Nah, begitu. Jadi tanahnya tetap milik Umar, manfaat untuk mengalirkan air, tempat lewatnya air menjadi milik Zaid. Jelas ya? Ini contoh bai'ul manfaah alat takbid. Contoh lagi, tak terangkan lagi di situ. Wawadil aksyab alal jidar. Ai hak wadil aksyab alal jidar. Aksyab itu kayu. Beli hak meletakkan kayu di atas tembok. Gitu. Beli hak meletakkan kayu di atas tembok. Ini contoh kedua sekarang. Ini ada rumah miliknya Zaid. Ini ada tanah kosong miliknya Umar. Nah, ini rumah miliknya Zaid, tanah kosong miliknya Umar. Nah, ini Umar pingin bangun toko di sini, bangun warung. Modalnya pas-pasan. Jadi kalau dia mau bangun gedung toko, ya habis fulusnya, tidak ada modal untuk dagangnya ya. Dia mau bikin warung kecil-kecilan, modalnya pas-pasan. Karena pas-pasan, ya otomatis warungnya dari ya bangunan tidak permanen, semi permanen. Misalnya dari galvalum, ya dari bahan galvalum bajaringan itu, kemudian dikasih seng di atasnya ya. Nah, dikasih seng atau kelontong itu di atasnya, murah kan ya. Lah, otomatis karena ini tanah kosong, untuk bikin atap di sini perlu apa? Bisa terbang tak atap itu? Hah? Bisa terbang. Perlu apa? Tiang lah. Di sini dia bikin tiang, seret. Bikin tiang ya? Bikin tiang. Fulusnya tidak cukup ya. Mau beli tiang lagi tidak cukup ya. Nah, paling enak apa? Atap ini numpang ke temboknya Zaid. Numpang dok gitu ya. Enak kan? Berarti di sini tidak perlu apa? Tidak perlu buat tiang. Cukup modal satu tiang di sini. Di sini nggak perlu tiang. Kalau tiang di sini kan lumayan. Bikin tiangnya ya. Nah, untuk efisiensi pengiritan cukup ditaruh di atas temboknya Zaid. Numpang di temboknya Zaid enak kan? Tidak perlu tiang di situ kan ya. Numpang gitu aja. Kalau tidak izin apa namanya? Gosop, dosa besar ya. Gosop, dosa besar. Caranya apa? Sama kayak tadi. Apa cara pertama? Pinjem, enak gratisan tok itu lah ya. Nah, itu kata Zaid, kebetulan ini tetangga yang cerek ya. Ya, bakhil ya. Itu. Zaid tak mau, ndak bisa gratisan. Ente bikin dapur MBG, numpang atapnya gratisan misalnya ya. Ndak bondo ya, ndak boleh pinjem. Solusi kedua apa tadi? Sewa. Kalau sewa, bayar, tapi resiko apa? Resiko terbatas waktu. Bisa jadi nanti kalau laris dagangannya Umar, habis sewa setahun, Zaid hasad. Nggak mau tak perpanjang.
bangun cagak sendiri, hasad karena dagangannya Umar lah laris. Solusi ketiga apa? Bai'ul manfa'a. B apa? B hakku wad'il akhsyab alal jidar. Menjual apa? Jual beli hak untuk meletakkan kayu atap ini di atas tembok. Ya udah, kalau itu disepakati, tak beli misalnya. Hak untuk meletakkan kayu di atas tembok inti Zaid tak beli dengan harga 5 juta misalnya. Sampai kiamat, kayu ini boleh ditaruh di atas tembok. Temboknya tetap milik Zaid. Boleh dimanfaatkan, masang paku, masang pigora, atau apapun ya. Ngecat, tetap miliknya Zaid ini. Umar hanya boleh meletakkan kayu, pasang-pasang paku di sini. Untuk cantolan, piring, wajan, penggorengan, macam-macam tidak boleh. Hanya boleh meletakkan kayu. Karena dia hanya memiliki manfaat, tidak memiliki tembok. Temboknya milik Zaid. Zaid boleh memanfaatkan, tapi nggak boleh madorot kepada umat. Dibongkar nggak boleh. Lek roboh, nanti dibangun lagi, Umar boleh ngeletakkan lagi di tembok yang baru itu. Wah teh ya. Jadi kalau roboh temboknya, kok dibangun lagi sama Zaid, dibangun ulang, Umar boleh naruh lagi di tembok yang baru. Wah teh ya gambarannya. Bai'ul manfaat yang kedua, apa ini? B hakku apa? Wad'il akhsyab alal jidar. Contoh ketiga, bai'ul manfaat. Wa hakul bina alas satah. B hak untuk membangun bangunan di atas loteng, di atas cor-coran orang, dek orang. Nah, contohnya sama kayak gini. Ini sekarang ganti. B hakul bina ala satah. Ini Umar punya rumah. Nah, atasnya ini dicor. Kayak ini cor-corannya. Lah. Cor-coran. Lah di sini di atas kosong. Lah ada Zaid punya uang 200 juta. Mau bangun rumah. Modalnya cuma 200 juta. Kalau beli tanah tidak cukup untuk tanah itu ya. 200 juta untuk tanahnya saja nggak cukup. Apalagi kalau di kota besar. Antum kalau di Surabaya, di pusat kota Surabaya, di sampingnya Tunjungan Plaza misalnya. Antum punya mobil Innova. Terus beli tanah untuk parkiran. Mahalan parkiran nih. Ya. Innovanya mungkin 300 juta, parkirannya mungkin 500 juta ya. Mahalan parkiran nih. Itu. Beli tanah nggak cukup ini. Loh, akhirnya Zaid ngelobi Umar. Saya mau bangun rumah, fulusnya cuma 200 juta. Maksud ente apa? Ana mau pinjem loteng ente tak bangun di sini ya. Ana bangun di atas loteng ente, pinjem gratisan. Enak nih. Nggak mau Umar, nggak boleh pinjem. Solusi kedua apa? Sewa. Ya wes, kalau gitu loteng ente tak sewa. Tapi sewa terbatas waktu, tak sewa 10 tahun. Untuk tak bangun di rumah. Dibangun 10 tahun. 10 tahun masih kokoh-kokohnya. Diperpanjang Umar tidak mau. Eman kan 200 juta hilang begitu saja ya. Nah, solusi ketiga yang aman apa? Bai'ul manfaat. Ya sudah, manfaat loteng ente tak beli untuk tak banguni bangunan di atasnya. Saya jelaskan ketinggian temboknya berapa, lebar bangunannya berapa, dari bahan apa. Karena kan berpengaruh kuat apa enggak di bawahnya ya. Apakah bata merah, agak berat, ataukah bata ringan, ya, ataukah bataku. Itu. Kemudian atapnya apa, genteng, berat, ataukah seng, ringan ya. Pakai kayu apa pakai galvalum, dijelaskan. Karena terpengaruh pada tembok yang bawah, kuat apa enggak. Jelas ya. Jadi membeli hak untuk apa? Bangun di atas loteng orang lah. Cor-corannya dek ini tetap milik Umar. Ainnya milik Umar. Manfaatnya milik Zaid ya. Milik Zaid yang beli tadi. Umar boleh memanfaatkan lotengnya. Tapi tidak boleh doror kepada Zaid. Sampai kapan? Sampai kiamat. Ya. Hatta Ya'juj Ma'juj sudah keluar. Tetap lanjut ini. Baiknya ini tetap dia tidak boleh dibongkar rumah itu ya. Wah deh. Nah, jadi ini contoh bai'ul manfaat. Jadi kita ulangi lagi tarifnya akdu muawadatin maliyatin tufidu milkainin au manfaatin ala ta'bid. Saya kalau menjelaskan bab muamalat biasa panjang di tarif.
tak jelaskan detail, ma dakhala fit tarif, ma kharajani tarif itu apa? Tak jelaskan detail, tak kasih gambaran-gambaran. Kenapa? Isi satu bab itu kembali ke tarif. Jadi karena itu antum harus banyak nyatet. Yang perlu catat ya dicatat ya. Itu. Harus banyak nyatet. Usahakan ada buku catatan khusus. Harus, bukan usahakan, harus, wajib. Ya. Wajib ada buku catatan khusus untuk nyateti itu. Jangan ditulis di kitab, tidak cukup nanti. Khususnya ketika pas tarif, itu tak panjangkan. Udah? Jadi B itu apa? Akdu muawadatin maliyatin. Akad tukar menukar harta dengan harta. Yang faedahnya jual beli ini apa akad ini? Memberikan manfaat kepemilikan terhadap benda seperti HP atau kepemilikan terhadap manfaat untuk selama-lamanya. Bai'ul manfaat sudah kita pahami contoh-contohnya. Ini sebagian contoh, masih ada contoh-contoh yang lain. Tak jelaskan apa yang ditaklek saja. Nanti di level atasnya nanti antum nanti akan tambah contoh begitu. Wah deh ya. Udah. Tak ulang dari depan. Jadi B itu akad. Akad itu kalau dalam madhab Syafi'i harus ada sighah. Jadi yang namanya akad ini harus ada sighah. Sighah ini ijab dan qabul sebagaimana nanti di tarifnya B, di rukunnya B. Rukunnya B itu ada akid, bae dan mustari, ada ma'qud alaih, saman dan musman, ada sighah, ijab dan qabul. Dalam madhab Imam Syafi'i yang muktamad, akad apapun itu harus pakai sighah. Paham ya? Sighah itu isinya apa? Ijab dan qabul. Ijab dan qabul. Nah, ini akad. Jadi nggak bisa jual beli tidak pakai akad. Ya. Jual beli tidak pakai sighah. Nggak bisa. Nggak sah dalam madhab Imam Syafi'i. Harus pakai sighah. Sehingga kalau tidak pakai sighah namanya mu'atoh. Hal mu'atotu. Ini tidak sah menurut pendapat muktamad Imam Syafi'i. Dalam madhab Syafi'i mu'atoh itu tidak sah. Mu'atoh itu apa? Jual beli yang seperti antum praktekkan tiap hari itu. Tidak pakai ijab qabul. Ngambil bayar ya. Ngambil bayar. Penjualnya senyum-senyum, antumnya juga senyum-senyum. Saling ridho. Dan harganya sudah maklum. Tertulis di raknya misalnya. Atau setiap hari antum beli di situ sudah maklum. Gorengan itu harganya 2.000. Antum ngasihkan uang 2.000 ke pembeli, ke penjual. Kemudian penjual ngasih kresek. Masukkan kue gorengan itu pada antum. Udah, nggak ada sighah apapun ya. Nggak ada sighah apapun. Atau sighah tapi nggak memenuhi syarat. Syaratnya sighah nanti ada 13. Gitu. Antum setiap hari kalau jual beli pakai sighah apa enggak? Iman enggak pakai sighah, diem-dieman. Kayak ke Alfamart atau Indomaret. Kan ngambil di keranjang ketahuan kan sudah harganya kan ya. Di rak itu. Atau hatta antum enggak memperhatikan tapi ketika dikasirkan ketahuan totalnya berapa ya. Ketahuan. Cetit langsung. Itu. Total belanjanya 90.000. Antum bayar. Pernah ngomong. Ishtaraitu minka hadhil badai'. Bisaman tis'in alaf rupiah halan. Qabiltul ba'. Pernah melakukan begitu? Enggak pernah. Ya, dianggap lucu kalau antum kayak gitu ya. Dianggap lucu. Lah, enggak pernah kayak gitu. Atau pernah kayak di basmalah ya Hanu pakai sehat ya. Di basmalah ya Hanu pakai saya jual ya, saya beli. Iya kan? Kasirnya biasa begitu kan ya? Kami jual ya. Kami jual apa? Harganya berapa? Pada siapa? Enggak ngomong kan? Kami jual mestinya kan bi'tuka hadhil bada'ah. Bisaman alaf. Saya jual barang ini dengan harga 1.000 kepada sampean. Begitu mestinya contohnya. Ini enggak, kami jual. Jual apa? Harganya berapa? Kepada siapa? Ya Hanu pakai sighah, tapi enggak sesuai aturan, enggak sesuai syarat. Enggak ada bedanya itu. Alfamart, Indomaret sama basmalah sama itu, sama-sama enggak pakai sighah. Cuman satunya enggak pakai sighah sama sekali, satunya lagi sighah nanggung. Ya, nggak sesuai aturan. Ujung-ujung namanya itu jadi mu'atoh. Tapi dipastikan antum ridho, penjualnya juga ridho. Harganya sudah maklum kan
Scan itu kan keluar totalannya kan ya. Keluar totalnya antum beli. Lah, sudah maklum. Atau antum ngelihat di raknya ada harganya. Walaupun kadang-kadang nggak cocok ya. Ala kulli hal ketika di kasir sudah ketahuan harganya sekian, terus antum bayar. Iman tidak ada sigot sama sekali, atau ada sigot tapi nggak sesuai aturan. Namanya apa ini? Mu'ato. Ya apa hukumnya? Nggak sah. Hukumnya nggak sah. Jadi yang antum lakukan setiap hari itu tidak sah kalau mengikuti madhab Imam Syafi'i. Melakukan akad yang nggak sah itu haram. Jadi dosa tiap hari setiap beli antum ya. Kalau ikut madhab Imam Syafi'i. Kenapa? Ada kaidah mengatakan taati al-uqud al-fasidah haramun. Melakukan akad-akad yang fasid, tak sesuai aturan, itu haram. Mu'ato tadi fasid apa enggak? Fasid, karena bukan akad ya. Akad itu harus sigot. Sigot itu ijab, qabul. Mu'ato enggak pakai sigot, fasid. Berarti jual beli dengan cara mu'ato, hukumnya apa? Fasid dan hukumnya haram. Haram terus tiap hari ya. Setiap beli antum haram. Haram dalam melakukan akadnya. Kalau ngikuti pendapat yang mu'tamad, haram melakukan akadnya. Tapi apakah ada tuntutan karena antum ngambil barangnya penjual, terus penjual ngambil fulusnya antum? Apa ada tuntutan di akhirat nanti urusan harta benda? Enggak ada. Jadi kalau kita ngikuti pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, bai itu adalah akad dan akad harus ada sighah, maka mu'ato enggak sah, sehingga batil dan haram. Haram karena melakukan akadnya. Barang yang antum terima, terus uang yang diterima oleh penjual, asalkan saling ridho, umumnya saling ridho apa enggak? Saling ridho kan ya, cengar-cengir dua-duanya ya. Saling ridho, enggak ada tuntutan di akhirat. Tuntutan makan barang orang enggak ada. Kenapa? Saling ridho. Wadah ya? Saling ridho. Cuma apa? Kena haram apa? Ta'atil uqud al-fasidah, melakukan akad yang tidak memenuhi syarat. Wadah ya? Jadi kalau antum tidak tobat, di akhirat ada tuntutan gara-gara pernah melakukan akad fasid. Tuntutan makan harta orang nggak ada karena saling ridho. Wadah ya? Karena saling ridho. Jelas? Ini kalau ngikuti qaul mu'tamad. Enak ya, nggak ada tuntutan harta ya? Kena dosanya ini antum ya, dosanya akad. Ya apa biar gak kena dosanya mu'ato. Mu'ato kan fasid. Kalau fasid berarti haram. Maka ngikuti pendapat yang mengatakan sah, yaitu Imam Nawawi. Imam Nawawi itu mengatakan asal barang itu secara adat, secara kebiasaan orang biasa diperjualbelikan dengan cara mu'ato, tidak pakai sighah, maka boleh sah. Maka boleh sah. Yang penting ukurannya adalah uruf, kebiasaan. Biasanya orang jual beli barang ini mu'ato apa enggak? Oh iya, cukup sudah. Kalau ada barang-barang istimewa misalnya, orang itu kalau akan enggak pakai mu'ato, pakai sighah resmi. Ya ini maka enggak sah pakai mu'ato walaupun mengikuti Imam Nawawi. Lah catatan kaki di bawah itu wasyar'an akdun. Nah, di situ kalimat akdun kan ada angkanya itu kan ya. Tanda catatan kaki. Kakinya siapa? Canda catatan kaki. Catatan kakinya kharaja bihi al-mu'ato. Akad ini mengeluarkan mu'ato. Ya apa mu'ato? Fa innaha la yanaqidu biha bil mu'ato bai'un syar'iyyun alal madhab. La yanaqidu tidak sah. Mu'ato kalau mengikuti pendapat yang mu'tamad, madhab Syafi'i, tidak sah jadi bai'. Kalau tidak sah jadi bai', maka ta'atil uqud al-fasidah haramun. Wadah? Cuman ada khilaf. Wahtarul Imamun Nawawi radhiyallahu anhu in iqadahu, sahnya bai' biha bil mu'ato fi kulli ma ya'uddu, yang menganggap ma annasu bai'an. Pokok orang-orang nganggap itu bai' cukup sudah walaupun mu'ato. Jadi untuk barang-barang yang oleh masyarakat biasa diakad dengan mu'ato, maka tidak perlu sighah. Untuk barang-barang yang tidak biasa pakai mu'ato, harus pakai sighah. Ini pendapatnya Imam Nawawi. Nah, jadi Imam Nawawi ngikuti uruf, kebiasaan masyarakat. Kebiasaan masyarakat kalau jual beli barang-barang
seperti HP, pakaian, beras, makanan, itu pakai mu'ato apa pakai sigot? Oh, pakai mu'ato. Silahkan pakai mu'ato, enggak apa-apa. Oh, orang-orang kalau jual beli tanah, pakai mu'ato apa pakai sigot? Oh, pakai sigot. Maka harus pakai sigot. Dan di zaman Imam Nawawi, jual beli tanah itu harus pakai sigot. Maka enggak sah pakai mu'ato. Zaman sekarang, jual beli tanah pakai sigot apa mu'ato juga? Pakai mu'ato juga. Kalau seandainya pakai mu'ato juga, berarti sekarang sah. Lu kata imam lain tidak sah. Iya, karena di zamannya Imam Nawawi tidak biasa pakai mu'ato. Tapi sekarang sudah biasa pakai mu'ato. Ya berubah jadi sah. Wah, ya. Karena Imam Nawawi kan ukurannya apa? Kebiasaan. Biasanya diakad pakai apa? Oh, mu'ato. Silahkan pakai mu'ato. Oh, tidak biasa pakai mu'ato. Jangan pakai mu'ato. Sekarang hampir semua barang dijual dengan cara mu'ato, silahkan pakai mu'ato. Enak ini. Jadi setiap hari yang antum lakukan harus ikut apa? Harus ikut siapa? Yang mu'tamad apa Imam Nawawi? Imam Nawawi, biar gak dosa. Akadnya tidak dosa, barang yang antum terima halal, tidak ada tuntutan akhirat. Kalau ikut yang mu'tamad, akadnya haram, kena dosa, barang yang antum terima asal ridho, saling ridho, maka halal. Tapi tetap kena haramnya apa? Ta'atil uqud al-fasidah. Jelas? Jelas ya? Nah, jadi mu'ato ini banyak khilafnya. Di antaranya khilafnya Imam Nawawi. Ada khilaf-khilaf yang lain. Ada sebagian pendapat mengatakan mu'ato itu sah untuk barang-barang sepele, barang-barang murah, barang-barang berharga tidak boleh. Ada yang mengatakan boleh semua. Intinya baik itu kan ridho. Ini berangkat apa? Kenapa sih kok harus ada sigo? Cukup mu'ato atau tidak? Yaitu karena dari innamal bai'u antarodin. Ada hadis. Innamal bai'u antarodin. Sahnya bai' itu hanya jika ada tarodin. Saling ridho. Ada hadis itu. Innamal bai'u antarodin. Bai' itu hanya sah jika saling ridho. Ridho itu di mana tempatnya? Di hati. Samar apa enggak? Samar apa dohir? Samar. Karena samar harus ada yang menunjukkan. Harus ada yang menunjukkan secara kuat. Dalam madhab Imam Syafi'i yang mu'tamad, yang bisa menunjukkan keridhoan secara kuat hanya ucapan alias sigot, ijab dan qabul. Maka mu'ato nggak cukup. Drenges ya. Saya juga. Antum ngambil gorengan itu, penjualnya senyum, antum juga senyum ya. Tanda ridho apa enggak? Tanda ridho, tapi nggak kuat. Tanda ridho yang kuat itu harus ucapan itu versi madhab Imam Syafi'i yang mu'tamad. Kata yang lain yang mengatakan mu'ato sah, ridho itu tidak mesti dengan ucapan. Orang ngangguk, orang kelihatan mukanya ceria ya. Kelihatan mukanya ceria karena dagangannya laku. Itu antum juga seneng karena bisa dapat makanan tanpa harus masak sendiri. Ya, dan seterusnya. Itu sudah menunjukkan ridho. Jadi ridho itu intinya kan innamal bayu antara. Sebagaimana ridho bisa ditunjukkan dengan ucapan, bisa juga dengan tanda-tanda wajah, misalnya isyarah atau yang lain. Wah deh, jelas ya? Udah. Jadi B itu akad. Dalam madhab Syafi'i harus pakai sigo, tidak sah pakai mu'ato. Siapa yang mengatakan sah? Imam Nawawi, asalkan sudah berlaku uruf kebiasaan. Ada yang istilah lain, istijror. Istijror ini apa? Yaitu ngambil, tidak tahu harganya, totalan buri. Totalan belakang ya. Antum ngambil ke warung itu ngambil, nggak tahu tuh dah harganya. Kalau mu'ato tadi itu hanya tidak pakai sigot atau sigot yang nggak sesuai aturan, tapi harganya sudah tahu. Itu mu'ato, ada khilaf kan ya. Lah istijror ini hampir sepakat ulama mengatakan batil. Hatta Imam Nawawi, hatta yang lain batil. Apa istijror? Ngambil dok. Ngambil, tidak tahu harganya tuh. Setiap hari ngambil. Catatan. Hari ini ngambil misalnya beras, catatan tidak tahu harganya berapa tuh. 15.000 apa 16 apa 14 tidak tahu. Ngambil beras. Nanti sore ngambil minyak goreng, catatan. Besoknya lagi ngambil tempe, catatan. Besoknya lagi ngambil LPG, catatan. Tidak tahu harganya. Karena harganya pas tidak stabil misalnya.
Naik turun nggak tahu sekarang pas 20 atau 19 atau 18 atau 21 nggak tahu. Nah, itu. Kemudian besoknya lagi ngambil bumbu, catatan nggak tahu. Akhir bulan total tagihan ente 500.000. Ketika ngambil nggak tahu harganya, totalan belakang 500.000 dibayar. Ini namanya apa? Bukan mu'ato, ini istijror. Lah istijror batil, sepakat tak sah. Kecuali kalamnya Imam Ghazali mengarah ke sah. Ya, mengarah ke sah. Nah, tapi hampir semua ulama mengatakan tidak sah itu. Itu istijror. Maka ya jangan pakai istijror lah. Karena nanti ya biasanya dibikin ribut loh, Cak. Kok banyak sekali 500 perasaan, anak ngambilnya tidak terlalu banyak. Catatannya ada kok. Ngawur ente, ribut. Gara-gara apa? Tidak ngamalkan syariah, ribut. Udah ribut nyari ada kaul tak? Jaluk seplak. Dulu mau mengamalkan tidak nanya. Sekarang masalah baru ya, mestinya mau melakukan itu nanya dulu. Jangan melakukan sesuatu sebelum tahu hukumnya. Paham ya? Nah, begitu. Istijrar ini sepakat tak sah. Ini. Wa amal istijrar min baya dari penjual. Apa itu istijrar? Wahwa akhdus syai'an fa syai'an. Ngambil barang sedikit demi sedikit. Beras, minyak, garam, bumbu dan seterusnya. Min ghairi takdirin lisaman kullamarrah, tanpa menetapkan harga setiap kali ngambil. Ini apa? Fabatilun qot'an. Qot'an itu artinya bila khilaf. Batil tanpa khilaf. Qot'an ay bila khilaf. Kalau tahu harganya, ngambil sedikit demi sedikit, tapi setiap ngambil tahu harganya. Baik kesepakatan atau memang sudah maklum, ya tiap hari ya tahu harganya memang segitu, tidak berubah-ubah ya. Tiap hari tahu antum tempe ukuran gitu, tiap hari tahu harganya itu 3.000 misalnya. Setiap hari ngambil, totalan belakang ya. Tapi setiap kali ngambil sudah tahu harga, imma kesepakatan atau sudah kebiasaan. Maka ini yang masuk kepada mu'ato. Yani fa'in kudiro kadalik. Jadi kalau harganya dikira-kirakan, ditetapkan, au kana miqdaruhu ma'luman lil aqidain bi tabyiril ada fi bai'i mislih, atau memang harganya sudah maklum bagi penjual dan pembeli, sudah maklum harganya, antum tiap hari ngambil, harganya sudah tahu maklum ya. Air mineral ya 3.000 yang botol tanggung, setiap hari antum ngambil. Totalan belakang. Tapi setiap ngambil sudah tahu harga berdasar kebiasaan. Kalau seperti itu, wa kana bil aqdin, cuma enggak pakai akad, artinya enggak pakai siqat. Maka ya apa ini? Fa fihi khilaful mu'athah, maka berlaku khilafnya mu'athah ya apa? Yang muktamad tidak sah menurut Imam Nawawi sah asalkan sudah berlaku sebagai huruf. Khilafnya mu'athah ini berlaku bukan hanya di be', wa yajri khilafuha, khilaful mu'athah fi sa'iril uqud al-maliyah kal ijarah war rahn wal hibah. Nah, jadi khilafnya akad mu'athah itu tidak hanya berlaku di be', di hibah, di ijarah, gadai dan yang lain-lain. Wadah? Jelas ya? Jadi be' itu apa? Akdu mu'awadatin, tukar menukar. Ada akad itu hanya memberi. Ada akad itu hanya menerima. Enggak, be' ini memberi dan menerima, mu'awadah. Berbeda dengan hibah. Hibah hanya memberi. Wasiat hanya memberi. Mu'athah ini enggak. Be' ini enggak. Akad mu'awadah. Mu'awadah apa? Maliyah. Harta benda, artinya harta benda ditukar dengan harta benda. Nah, ini. Akdu mu'awadatin maliyatin. Udah, tufidu milka ainin au manfaatin alat ta'bid. Nah, ini tarif. Jadi kebiasaan saya begitu. Kalau pas takrif panjang. Karena isinya bab itu ada di situ semua. Ya, isinya bab ada di situ semua. Jadi kalau antum paham tarifnya enak sudah. Ada pertanyaan? Dihafalkan, tarif-tarif itu dihafalkan, sekiranya hafal kayak Fatihah. Setiap tarif. Hafalkan, ya nanti lupa, apalkan lagi, lupa, apalkan lagi, lupa, apalkan lagi. Setelah berkali-kali seperti itu, setiap nyampe bab ini dihafalkan lagi, ujian dihafalkan lagi. Awal lupa. Tapi ketahuilah, antum menghafalkan sekali kemudian lupa, itu enggak hilang total. Masih ada di alam bawah sadar antum. Mungkin antum mengucapkan tidak bisa karena hafalannya masih lemah. Tapi yakinlah, kenangan itu masih ada. Ya. Buktinya apa? Nanti antum ketika ngapalkan kedua, lebih mudah. Lebih cepat hafalnya. Lupa lagi, masih tersimpan.
cuman lemah, tidak bisa untuk mengucapkan. Ngapalkan ketiga, tambah cepat lagi. Nanti ngapalkan beberapa kali, tidak bisa lupa sudah. Hatta antum bangun tidur, langsung tidak persiapan ngomong itu bisa. Ya, akdu muawadatin, maliyatin, tufidu milkainin, au manfaatin ala ta'bid. Singkat. Ulangan bacaan 20 kali, 50 kali, apal sudah ya. Kalau ngapalkan kepin kuat, tidak cepat lupa, itu pertama kali ngapalkan itu, jangan langsung, lihat dulu, baca terus. Sampai 100 kali. Bacaan 100 kali. Itu sulit hilangnya. Beda kalau antum baca 5 kali, kemudian udah dihafalkan 3 kali, ditakror 3 kali, 5 kali. Itu gampang hilang. Kalau ingin lengket, itu dibaca 100 kali buat wiritan. Akdu mu'awadatin maliyatin ala ta'bid. Akdu mu'awadatin maliyatin tufidu milkain manfaatin ala ta'bid. Terus itu dibaca. Buat wiritan, puter tasbih. Dapat pahala syariatnya Rasulullah SAW ya. Itu jangan dikira ini tidak ada pahalanya, ada pahalanya. Asal antum istihdar ini mempelajari syariatnya Rasulullah SAW. Bukan tujuan-tujuan duniawi. Dapat pahala tidak kalah dengan pahala zikir. Ya. Nah, ini termasuk zikir. Kenapa? Setiap antum menghafalkan, ngingat ini adalah syariatnya Rasulullah. Akhirnya antum sama kayak selalu mengingat Rasulullah dalam hati antum ya. Orang yang di hatinya ada Rasulullah SAW, Rasulullah bisa masuk neraka. Kalaupun masuk neraka ngasih syafaat, bukan tersiksa ya, ngasih syafaat. Orang yang di hatinya ada Rasulullah SAW, tidak masuk neraka. Kalau masuk neraka ngasih syafaat ke yang lain. Ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Niatkan begitu segala sesuatu itu niatkan untuk imtisal amrillah dan untuk diajli Rasulullah SAW, menyenangkan hati Rasulullah SAW. Itu jangan pernah lupa niat itu ya. Sehingga di hati antum selalu ada Rasulullah SAW. Mudah. Pertemuan kali ini cukup kita memaham takrif. Ya, dihafalkan. Terus ya keterangan tadi itu ada semua di talikat itu ya. Ada semua beberapa. Katanya semua kok beberapa. Tak, ini idrop ini namanya. Nah, nanti insya Allah pertemuan lagi kita lanjut. Nah, begitu. Masih awal-awal pelan-pelan. Jadi untuk tarif seperti itu dicatati. Tarif itu ya dicatati, keterangan-keterangan itu dicatati, dihafalkan. Wah deh. Udah. Setiap pertemuan insya Allah 5 menit pertama sebelum mulai daras, antara 5 sampai 10 menit sebelum daras tak tanya pelajaran yang kemarin. Karena ini itu masih awal, jadi harus betul-betul diulang-ulang. Kalau nggak gitu lupa kayak hilang lagi nanti ya. Setiap pertemuan Yaqutun Nafis 5 sampai 10 menit pertama untuk tanya jawab pelajaran sebelumnya. Dan persiapkan sebelum daras itu dibaca dulu matan dan takliknya. Nggak usah sarahnya, nggak usah apa-apa. Matan dan takliknya saja. Dibaca, dipahami tipis-tipis. Ya. Nah, nanti pemahaman lebih dalamnya di daras. Ada yang nggak paham, tanyakan. Fatih. Allah alam al-Fatihah. Bismillah.